pagi indah yang cerah ini ditemani suara burung yang berkicau dengan merdu, layaknya kami yang akan mewartakan berita terkini yang hangat dan menyejukkan hati, pikiran, jiwa, raga, dan pastinya kamu. Halo Jumat, welcome back. Kembali lagi bersama saya Macan Satu dan teman saya Macan dua di Radio 3.16 FM yang akan memberikan aura positif dan juga sinyal positif untuk kamu. Betul sekali. Oh my god, tau gak sih Grace, kita tuh diundang ke acara ulang tahun seseorang Wah, yang sangat spesial pada minggu ini. Lo tau gak siapa? gak tahu. Selamat ulang tahun kepada Bapak Lukas Rindarto pada tanggal 21 Maret. Dan kepada Bapak Heli Susanto dan Saudara Meredian Mahatma pada tanggal 22 Maret. serta Pastor Coeng pada tanggal 23 Maret. Dan Saudari Fitriana Adelima Marbun dan Saudara Satria pada tanggal 24 Maret. Juga Saudara Kenneth Iman Karsiono pada tanggal 29 Maret. Dan yang terakhir ada Saudara Johannes Saragi dan Gaius Daniel Sensuyan pada tanggal 30 Maret. Selamat ulang tahun. Selamat tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Setelah itu ya Grace ya, ada sepasang kekasih yang saling mencintai yang akan merayakan hari jadi mereka. So sweet sekali ya. Betul banget. Yang akan merayakan anniversary adalah Bapak Heli dan Ibu Ayu pada tanggal 23 Maret. Dan ada lagi nih Bapak Siapa tuh? Riko dan Ibu Milka pada Wow. tanggal 26 Maret. Happy anniversary. Jangan lupa Yesus. undangannya. Oke, selanjutnya ada seperti api-api nih. Wow. Wow, panas. Ada seperti kuasa-kuasa. Wow, ada urapan Tuhan. That's right. Ada Biasa. pokok-pokok doa juga ya. Betul banget, dan pastinya harus ngisi absen Betul. dan mengosongkan jadwal. Betul banget. Jadi di hari Rabu ada doa revival pada tanggal 24 Maret 2021 pukul berapa nih, Bu? jam 7:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Betul banget. Jangan lupa save the date. Yuhu. Selanjutnya ada yang imut-imut nih, Lydia. Wow, last but not least, Selanjutnya ada Little Disciple yang akan diselenggarakan hari ini. jam 5 sore di YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Jangan lupa adik-adik yang imut stay tune di depan televisi, di depan layar laptopnya, dan di depan layar HP. Betul banget. Wow. Kayaknya Demikian info kami di minggu ini. Jangan lupa Apa tuh? stay tune terus di kanal YouTube New Life betul Anugerah banget. Kebenaran. Dan jangan lupa Harus di komen like, dan subscribe. subscribe sekarang juga. Ya, sekarang juga. Kalau Betul. enggak, ya udah. Terima Subscribe. kasih. Subscribe. Bye. Sampai ketemu di minggu depan di 3.16 FM yang akan memberikan aura-aura positif. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang baru. Terima kasih untuk hadirat Engkau Tuhan. Ada dalam tengah-tengah, ada dalam setiap kami Tuhan, ada di tengah-tengah kami Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus Bapak yang melampaui segalanya Tuhan menjamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Hadir dan penuhi setiap kami Bapa. Hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Dan kami menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan, membawa setiap penyembah sebagai korban bakaran yang utuh di hadapan Engkau Tuhan.
Selamat pagi saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk mengambil persembahan. Mari kita buka firman Tuhan hari ini di 1 Raja-Raja 17 mulai ayat ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti.
Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapannya dengan perantaraan Elia. Saudara, dalam firman Tuhan ini, saudara, Tuhan memberikan perintah kepada Elia untuk pergi kepada seorang janda dari Sarfat. Pada waktu itu Elia juga kekurangan makanan. Elia butuh dibantu, tapi saudara, janda ini juga kekurangan makanan. Sesungguhnya saudara, kalau janda ini adalah dia sedang mempersiapkan perjamuan makanan yang terakhir. Setelah itu dia bilang dia dan anaknya akan mati. Elia meminta padanya, saudara, supaya memberikan air dan membuatnya sepotong roti. Wanita bilang, "Tapi nanti kami mati." Elia bilang, "Nggak masalah, berikan saja padaku sepotong kecil, sisanya kalian makan. Tetapi setelah kau memberikan pada aku sepotong kecil itu, Tuhan akan lakukan mujizat, sehingga tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dan buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan kepada bumi, ke atas bumi." Prinsip apa yang kita belajar di sini, saudara? Mengutamakan Tuhan. Saudara, Tuhan sedang mengajar kepada kita melalui firman Tuhan ini. Pada waktu itu Elia sedang kekurangan, saudara. Semua orang sedang kekurangan. Wanita ini juga sedang kekurangan, saudara. Wanita janda ini. Lalu bagaimana caranya Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kedua orang ini? Pertama, saudara, Elia harus berani meminta, saudara. Sebagai hamba Tuhan, dia tahu dia harus meminta kepada wanita ini, mengajarkannya untuk lebih dahulu mengutamakan Tuhan, sehingga terjadi mujizat dalam makanannya, sehingga tidak kekurangan apapun. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, seringkali saya tanya sama orang ketika mereka tidak memberikan perpuluhan, mereka bilang, "Pastor, nggak tahu bahwa kami ini sedang kekurangan, kami ini sedang berhutang, kami ini punya kebutuhan. Jadi untuk bulan ini saya tidak kasih perpuluhan dulu." Saudara, sebenarnya saudara, menurut saya, saudara, ketika orang sudah berpikir seperti itu, maka dia berpikir perpuluhan itu sebagai semacam pajak kepada Tuhan, saudara. Pada perpuluhan itu adalah alat bagi Tuhan untuk memberkati kita. Saudara sering bertanya, "Saya kasih perpuluhan tapi saya tidak melakukan mujizat apapun." Kenapa, saudara? Karena cara berpikir yang salah. Perpuluhan dianggap sebagai beban. Pada perpuluhan adalah benih untuk terjadi mujizat. Dan ketika wanita ini memberikan, saudara, Elia tidak kelaparan, terjadi mujizat, dan wanita ini pun tidak kelaparan lagi. Jadi prinsip ini penting, saudara. Ketika saudara dan saya setia memegang perpuluhan, Tuhan melakukan mujizat, saudara. Saudara dan tidak akan pernah kekurangan, dan gereja Tuhan pun tidak akan pernah kekurangan. Tapi saudara, kita harus melakukan dengan iman, dengan pengertian. Karena Alkitab mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa begitu banyak orang ketika mereka memegang perpuluhan tapi tidak terjadi mujizat dan mereka tidak merasa apapun, bahkan berkekurangan kemudian? Karena ketika mereka tidak memberikan dengan iman, tapi memberikan, saudara, dengan usaha sendiri, dengan harapan bahwa saya harus melakukan memegang perpuluhan supaya Tuhan membenarkan saya. Padahal bukan begitu, saudara. Ketika kita memberikan perpuluhan maupun persembahan,
Kita harus memberi dengan pengertian. Kita harus menaruh dengan iman, saudara. Bukan hanya sekedar mengasihi. Oh, bulan ini saya kasih lagi, bulan depan saya kasih lagi. Bukan, saudara. Ketika kita memberikan, kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita, bahkan berkelimpahan. Amin, saudara. Itu yang penting, saudara, iman kita. Itu yang membuat perpuluhan kita dan persembahan kita berbuah lebat, saudara. Karena iman kita, karena pengertian kita. Mari saudara, hari dengan firman Tuhan singkat ini kita angkat saudara cara berpikir kita yang salah. Bahwa perpuluhan sebagai beban. Salah saudara. Selama sudah berpikir seperti itu, saudara sudah tidak akan mengalami mujizat saudara. Mari kita memberi dengan hati yang sukacita, sebab Allah memberkati orang memberi dengan hati yang sukacita. Dengan pengertian, dengan harapan saudara bahwa ketika saya menabur, Tuhan akan lakukan mujizat keuangan saudara dalam hidup saudara. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati dan mari kita menabur. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi. Yuk mari kita sambut Pagi. jemaat NLK dimanapun berada. Selamat pagi, selamat beribadah. Kami bersuka cita, kami pokoknya sukacita deh kita bisa ketemu lagi ya pada pagi ini, pagi yang cerah yang Tuhan berkati. Dan kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan untuk pagi ini. Kami mengucap syukur. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Ya, mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk pagi ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu ini Tuhan. Untuk hamba-Mu boleh sharing firman-Mu yang telah diurapi oleh Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Dan Bapa berikan kami roh hikmat, pengertian, dan pewahyuan untuk mengerti dari firman-Mu. Kami mempunyai roh yang mau belajar, hati yang terbuka dan telinga yang terbuka bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ini Bapa. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Ya Bapak Ibu, pagi ini kami mau sharing tentang gereja. Mari kita buka sama-sama di firman Tuhan. Mari kita buka di Kejadian 28. Ya, Kejadian 28 ayat 10. Judul firman Tuhan pada pagi ini adalah gereja. Amin. Kejadian 28 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Saya akan bacakan dan ini memang agak panjang 10 sampai 22. Oke, saya akan bacakan ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ya. Ayat 11. Ia sampai ke suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu memaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.
Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Amin. Saya ingin menekankan di sini ya tentang Betel dulu, oke? Jadi Yakub menamai tempat itu Betel. Oke, Betel itu artinya apa? Bet itu artinya rumah, El itu artinya Tuhan. Jadi Betel itu sebenarnya artinya the house of God. Artinya rumah Tuhan. Dan juga Yakub juga mengatakan bahwa tempat ini adalah tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ya, Yakub sendiri juga menyampaikan demikian. Nah, Abraham dulunya juga mendirikan altar di Betel, di tempat ini. Ya, di tempat waktu di Kejadian 12. Oke. Ya, sebelumnya memang namanya tempat ini adalah Luz. Oke. Nah, Betel ini sebenarnya kayaknya seperti di persimpangan jalan, orang mau ke utara, orang mau ke selatan, ke timur atau ke barat, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tapi kita ingin menekankan sedikit di ayat 17. Ketika Yakub bangun, lalu dia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ini adalah rumah Allah. Ini adalah pintu gerbang surga. Ya. Nah, Alkitab bilang bahwa kitalah gereja, bait tubuh Allah. Amin. Amin. Di Perjanjian Baru di 1 Korintus 3 ayat 16, firman Tuhan berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Rumah Allah, rumah kudus Allah, kamu adalah bait suci Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kitalah gereja, bait suci Allah, Betel, rumah Allah, pintu gerbang surga. Ya, amin. Ya. Nah, jadi gambaran Yakub di Betel adalah gambaran rumah Tuhan, desain awal Tuhan mengenai gerejanya. Ya. Amin. Di Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita itu ada bait kudusnya gereja ya. Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Ya, kita adalah gereja. Sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan sudah terlebih dahulu memikirkan kita. Tuhan memikirkan kita gerejanya dan bagaimana kita butuh komunitas untuk bertumbuh. Amin. Nah, jadi sebenarnya ini adalah awal mulanya bicara tentang gereja. Ya, dari Yakub dimulai itu. Nah, Betul. ya di Betel ya. Yakub mengatakan bahwa ini tempat rumahnya Allah. Ini pintu gerbang surga. Ya. Oke, dari situ mulai. Nah, jadi bicara tentang rumah Allah, kita ini adalah bait suci Allah. Kita ini adalah rumah Allah. Amin. Nah, kita ini adalah pintu gerbang surga. Yesus adalah jalannya. Amin. Nah, kita harus mengerti tentang identitas ini, saudara. Ya. Kita harus sungguh mengerti tentang identitas kita. Dan kita tahu bahwa kitalah pintu gerbang. Jiwa-jiwa membutuhkan kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia butuh pintu surga, pintu gerbang surga, yaitu Amin. kita. Ya, Amin. yaitu kita.
Dan Amin. Yesuslah jalannya. Memperkenalkan juru selamat kepada mereka. Amin. Itulah Amin. gereja. Ya. Amin. Amin. Oke, jadi ini desain awal Tuhan ya saudara ya. Tadi seperti Pak Salim udah bilang ya. Desain awal Tuhan dari sebelum dunia dijadikan ya. Bahwa Tuhan sudah memilih gerejanya ini ya. Kita ya. Sebelum Tuhan menciptakan dunia ini. Dan Tuhan udah mikirin tuh. Gerejanya tuh mau kayak apa gitu ya saudara ya. Nah, desain awal Tuhan ini saudara ya. Ini yang tadi Pak Salim cerita bahwa ini tergambar di cerita waktu kisah Yakub di Betel ini. Ya. Ya. Jadi Betel ini adalah gambaran kita gereja Tuhan. Ya. Amin saudara ya. Amin. Desain awal Tuhan untuk kita. Ya. Ya, desain awal Tuhan untuk gereja Tuhan. Inilah gambarannya Betel ini. Nah, jadi pagi ini saudara kami akan mengupas lebih lanjut desain Tuhan untuk Betel itu seperti apa sih? Ya. Ya. Oke, nah, pertama saudara. Oke, kita tadi lihat bahwa Yakub itu mimpi tangga kan saudara. Saudara pasti semua ngerti ya ini ya. Yakub mimpi tangga ya saudara ya. Nah, dan kemudian dia mengalami hubungan dengan Tuhan. Di Betel itu yang mana sebelumnya dia belum pernah ngalamin Tuhan. Ya. Ya. Nah, kalau kita bicara tangga saudara, sebenarnya sini bicara tentang anugerah. Ya, bahwa Amin. Yesus turun dari surga datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Itu bicara tentang anugerah, saudara. Ya. Ya. Dan tadi Pak Salim juga udah bilang ya, bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Yesus yang membuat kita sampai kepada Bapa. Ya. Tadi di Kejadian 28 ayat 17, ya. Tadi Pak Salim udah bacain bahwa dikatakan bahwa ini tidak lain dari rumah Allah, ya. Ini pintu gerbang sorga. Ya, saudara ya. Oke. Sebagai sebuah bait Allah, ya, secara otomatis kita itu menjadi bait Allah yang kudus waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin saudara ya. Dan sejak saat itu kita punya hubungan yang hidup dan terus menerus sama Tuhan. Ya. Amin saudara. Amin. Nah, jadi waktu tadi ceritanya, Yakub tuh mau bilang kayak gini, Yesus tuh ada di sini loh. Tadi saya nggak tahu, tapi saya sekarang ngalamin Tuhan itu sendiri. Dan saya sekarang ngerti, mengalamin Tuhan. Dan saya tahu sekarang itu. Saya ngerti sekarang, perjumpaan dengan Tuhan itu seperti apa. Ya, nah, di Betel itulah Yakub mengalami hadirat Tuhan untuk pertama kalinya. Ya, tadi saya udah bilang ya. Nah, saudara, Betel itu gereja, itu bait Allah, itu kita. Dan seperti bilang tadi, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kita disadarkan, kita bisa disadarkan setiap saat akan hadirat Tuhan. Amin. Yes. Ya, sebagaimana Yakub di sana mengalami hadirat Tuhan, kita didesain oleh Tuhan untuk menjadi Betel, ya, di mana di dalam diri kita, Tuhan memberikan kapasitas buat kita setiap saat untuk kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Amin. Amin saudara ya, itu desain awal Tuhan. Ya, oke. Dan kemudian, kalau Yakub bisa mengalami Tuhan di Betel, berarti saya yang didesain Tuhan sebagai Betel ini, rumah Allah ini, saya juga sangat bisa untuk mengalami Tuhan lagi dan lagi dalam hidup saya. Amin. Amin saudara, saya diciptakan sebagai bait suci Allah yang punya hubungan dengan Tuhan dan saya sangat bisa mengalami hadirat Tuhan. Amin. Jadi, waktu sebagai Betel, saya ditempatkan di dalam gereja lokal saya merasa ini yang poin yang penting yang saya mau bicara pagi ini, bahwa bicara mengenai hubungan, berarti saya belajar untuk punya bagian penting, ya, untuk menciptakan suatu atmosfer, ya, di mana saya diberikan Roh Kudus, dan saya belajar untuk terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kemudian saya harus sadar sepenuhnya bahwa saya adalah bagian penting untuk membawa atmosfer
ilahi Hmm. di tengah-tengah komunitas saya. Hmm. Jadi, walaupun saya ini orang baru, Hmm. saya orang lama ya, Hmm. apakah saya ini di tim musik, atau saya usher, atau bahkan saya waktu itu tidak sedang melayani apapun, tetapi karena saya ini adalah battle, ya, dan saya didesain khusus dari semula oleh Tuhan Hmm. untuk menjadi bagian penting untuk menciptakan atmosfer. Ya, amin. Ya. Haleluya. Kadang ada orang bilang gini, tapi saya nggak terbiasa tuh mengalami hadirat Tuhan. Kenapa ya? Saudara, saya mau kasih tahu. Itu sebenarnya tinggal dilatih aja, saudara. Hmm. Kayak gini nih contoh nih ya. Ini kan suami dan istri. Hmm. Kita kenal, kemudian jadi semakin dekat. Kita ngobrol tiap hari. Sampai kemudian kita menikah. Kita bangun komunikasi kita tiap hari. Benar ya, Han ya? Ya. Ya. Sehingga akhirnya kita semakin kenal, semakin dekat. Lama-lama kita jadi BFF nih ya. Best friend forever gitu ya. Nah, tapi saudara, ngertikah saudara bahwa hubungan suami istri yang tidak dibangun akan hancur dengan sendirinya? Ya. Berarti sama dengan hadirat Tuhan. Waktu kita terbiasa kenal, latih, berkomunikasi, ya, belajar mendengarkan suara Tuhan tiap hari, Ya. belajar mengalami hadirat Tuhan, ya, semakin lama kita akan semakin terbiasa. Ya. Dan semakin intim. Hmm. Dan akhirnya benar ya, kita jadi BFF sama Tuhan ya. Ya, seperti itu saudara ya. Jadi tadi poin pertama, desain Tuhan untuk kita battle bicara mengenai hubungan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai hubungan saudara, hubungan ini tadi saya bicara bahwa tadi mengenai kita lahir baru ya, Tuhan kasih kita Roh Kudus, kita punya hubungan sama Tuhan. Ya. Benar saudara, bukan cuma sama Tuhan. Benar ya. Kenapa? Karena Alkitab bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita semua tahu firman itu kan saudara ya. Ya, berarti kalau kita bicara mengenai hubungan, ya, berarti bukan cuma hubungan sama Tuhan saudara, tetapi juga dengan sesama saudara seiman dalam komunitas. Ya, amin saudara ya. Saya sebagai bait kudus Allah tergabung di dalam komunitas gereja lokal, dan saya harus sadar bahwa saya didesain khusus, tadi ya, desain Tuhan untuk battle ya saudara. Saya didesain khusus oleh Tuhan untuk terhubungkan dengan Tuhan dan saudara seiman untuk saling memiliki. Amin. Ya, ini poin yang penting yang saya mau bicara hari ini, saudara. Bahwa waktu kita bicara hubungan pagi ini bicara mengenai hubungan yang saling memiliki. Hubungan saya dengan Tuhan adalah saya memiliki Tuhan dan Tuhan memiliki saya. Dan hubungan saya dengan keluarga rohani saya adalah saya harus memiliki keluarga rohani ini dan keluarga rohani ini harus memiliki saya. Amin. Ya, jadi saya punya hubungan yang saling memiliki. Ya, kenapa saudara? Kita perlu bukan cuma stay, bukan cuma jadi anggota, bukan cuma terdaftar, bukan cuma hadir, saudara ya. Tetapi kita perlu untuk benar-benar cling, ya, cling saudara ya, dimiliki dan memiliki di dalam komunitas ini. Kenapa, saudara? Hidup ini kalau kita mau kasih ilustrasi, saudara, hidup ini kayak perahu nih. Kita lagi naik perahu. Ada arus, ada pasang. Ya, dan kalau saya jalan naik perahu, saya dayung, ya. Kalau saya nggak aware, arus itu bisa menghanyutkan saya. Ya, atau kalau saya lebih nggak aware lagi, pasang bisa berubah menjadi gelombang yang besar dan perahu saya bisa kegulung. Benar saudara ya. Nah, tetapi waktu saya berjalan ya, dalam perjalanan rohani saya, ya, saya mendayung perahu saya. Waktu saya berjalan, saya memiliki dan dimiliki oleh Tuhan dan dimiliki oleh komunitas ini.
komunitas ini akan membantu saya, benar ya Han ya, untuk saya bisa fokus ya atas rancangan Tuhan dalam hidup saya. Ya. Oke saudara, ya. Karena itu desain awal Tuhan untuk battle, di battle itu terjadi koneksi, hubungan. Jadi waktu saya adalah battle, ini bicara bahwa saya terkoneksi dengan Tuhan dan saya terkoneksi dengan saudara semua. Ya. Ya. Ya, Oke. ya, saudara kekasih dalam Tuhan, itu tadi yang poin 1, ya, poin 1 yang disampaikan oleh Syafri. Nah, sekarang poin 2, di battle terjadi apa? Di battle itu terjadi komunikasi. Ya, Tuhan berbicara dengan Yakub dan Yakub berbicara dengan Tuhan. Kita lihat kembali lagi di Kejadian 28 ayat 13, ya, Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Lahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya. Jadi di Betel itu terjadi komunikasi. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan terjadi komunikasi antara kita dengan Tuhan. Amin. Di dalam kita berdoa, di dalam kita menyembah, terjadi komunikasi kita dengan Allah. Ya, itu yang pertama, itu vertikal. Itu vertikal, ya. Jadi di rumah Allah, kita di dalam hadirat Tuhan yang kita hidup sehari-hari, kita ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Kita ada waktu berdoa dengan Tuhan. Amin. Itu penting sekali. Komunikasi itu penting sekali. Nah, yang kedua, kita berkomunikasi dengan sesama anggota komunitas kita, yaitu gereja-gereja Tuhan. Amin. Gereja-gereja Tuhan. Nah, apa saja sih yang ada di dalam komunikasi kita antara Tuhan dengan kita, ya. Nah, salah satu poin yang pertama adalah Tuhan bisa memberikan arahan kepada kita, bisa memberikan koreksi kepada kita. Ini saya mau kasih ilustrasi, ya, saudara, saya kasih ilustrasi. Contoh, ketika kita mau ke suatu festival, ya, ke suatu festival, kemudian kita sudah nyampe nih di tempat itu, tapi kita salah arah, ya, kita salah arahnya. Lalu ada anak kecil kasih tahu bahwa, oh salah, kamu mau ke tempat festival itu harusnya belok ke kanan, bukan belok ke kiri, gitu loh. Nah, lalu kita ikuti arahan dari anak itu dan akhirnya kita nyampe. Amin. Nah, arahan daripada suara anak itu kita bisa bicara bahwa itu suara dari Tuhan. Amin. Dalam perjalanan hidup kita kadang di persimpangan jalan. Amin. Tuhan bisa menuntun kita lewat firman Tuhannya. Tuhan bisa menuntun kita lewat suara dalam hati kita. Amin. Nah, ini yang saya ngomong, kita perlu membangun komunikasi dengan Tuhan. Amin. Mendengarkan suara Tuhan dan juga sesama gereja. Kita perlu keluarga rohani untuk berbicara kepada kita. Amin. Amin. Dalam bertumbuh kita butuh. Makanya waktu kami baru-baru bertobat itu kami selalu pakai
arang, ya, bahwa kita ini adalah arang-arang yang bara api yang harus selalu bersekutu satu dengan yang lain, harus berkumpul satu dengan yang lain. Kalau bara api ini cuma satu biji saja, lama-lama redup dan habis. Jadi kita ini memang butuh untuk komunitas dan butuh komunikasi. Amin. Butuh komunikasi. Jadi sebagai Bethel, sebagai rumahnya Tuhan, di situ harus terjadi komunikasi. Ya. Amin. Di situ terjadi komunikasi. Artinya gini, jangan diam, jangan menyendiri gitu loh. Ya, harus ada dapat arahan dari Tuhan, harus ada dapat arahan dari keluarga rohani. Amin. Jadi gak ada yang salah kalau kita dikoreksi oleh Tuhan. Gak ada yang salah kalau kita dikoreksi oleh keluarga rohani kita. Amin. Semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, justru semakin dewasa. Kalau dikoreksi itu jangan cepat sakit hati. Amin. Dikoreksi oleh anggota keluarga rohani, jangan mudah sakit hati. Justru mudah untuk mendengar, mudah untuk belajar. Amin. Karena semua itu baik. Semua itu mengarahkan kita kepada panggilan hidup kita. Amin. Setiap dari kita butuh arahan. Ya, baik dari Tuhan maupun dari orang lain. Ya, ini penting sekali ya, saudara. Nah, lalu hal yang kedua adalah di Bethel terjadi komunikasi. Pertama ada arahan, kedua ada inspirasi. Amin. Kedua inspirasi. Nah, saya kasih contoh lagi menyambung yang tadi. Jadi ketika kita mau ke satu festival ya, lalu kita lihat ada billboard iklan ya, billboard iklan yang biasa di pinggir jalan yang billboard gede itu kan. Nah, di billboard itu kan menampilkan bahwa wah festival itu begitu menarik gitu saudara, ya begitu menarik gitu loh. Nah, lalu gambaran tentang billboard yang menarik ini adalah sebuah inspirasi, ya sebuah inspirasi. Nah, jadi kita bisa menganalogikan bahwa Tuhan itu membawa inspirasi dalam hidup kita. Amin. Ya, Tuhan tuh membawa inspirasi dalam hidup kita. Saya ingin contoh, saya pribadi saya ingin contoh. Saya lagi baca firman Tuhan ya. Saya waktu beberapa waktu yang lalu ya, kita lagi baca tentang Musa ya, membawa bangsa Israel ada di padang gurun. Wah, itu luar biasa itu inspirasinya itu. Inspirasi yang saya nangkap dari situ, Tuhan begitu hidup, saudara. Tuhan begitu real. Pada siang hari Tuhan kasih tiang awan. Pada malam hari Tuhan kasih tiang api. Itu begitu real. Itu begitu inspirasi saya. Itu begitu masuk dalam hati saya bahwa Tuhan Allah kita itu benar-benar hidup loh. Pernah hidup loh. Pernah ada di bumi ini yang memimpin bangsa Israel itu di padang gurun. Amin. Nah, yang kedua yang begitu inspirasi saya adalah Yesus. Tuhan datang sebagai Yesus di muka bumi ini begitu real. Ya. Begitu real dia mati, lalu hari ketiga dia bangkit. Amin. Lalu begitu real dia datang kepada murid-muridnya, dan begitu real murid-muridnya melihat dia hidup, padahal sudah disalibkan, udah mati. Gitu loh. Ya, begitu real Thomas bisa menusukkan jarinya ke tempat pakunya atau ke lambungnya, begitu real gitu loh. Jadi Tuhan itu begitu real. Nah, itu sangat menginspirasi sangat menginspirasi saya. Ya. Nah, kedua juga dari sesama itu juga bisa menginspirasi. Ya, salah satu contoh saya ngomong Pak Stefanus, ya Pak Stef. Karena imannya, karena dia begitu sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia menjadi inspirasi buat kita. Amin. Ya. Saudara, kalau kita melihat imannya, wah luar biasa. Kita semua diberkati dengan imannya dia. Kita semua diberkati dengan kepercayaan, keteguhan dia di dalam Tuhan. Amin. Ya. Lalu yang baru-baru ini terinspirasi apa lagi? Pastor Michael menikah. Amin. Menikah di dalam kekudusan, di dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, youth ini atau single-single ini juga saya percaya terinspirasi. Saya ingin seperti itu gitu.
Karena begitu begitu real gitu loh ya. Begitu begitu Keren ya wah keren tulisannya. kira-kira begitu. Amin. Amin saudara. Ya. Oke. Oke. Nah, saudara tadi yang Pak Salim bicara ya mengenai arahan ya saudara ya atau mengenai koreksi atau mengenai inspirasi itu ya. Itu tujuannya apa saudara? Tujuan semuanya itu adalah untuk membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Kayak tadi Pak Salim kan kasih contoh nih ya, tadi Han ya, kamu kasih contoh bahwa ada anak muda tadi ya di pinggir jalan gitu kan, tunjukin kita, Pak kamu salah jalan loh Pak, festival itu sebelah sini gitu kan. Nah, kalau bicara mengenai anak itu baik nggak? Baik, ya kan? Tujuannya apa? Supaya kita itu bisa sampai ke festival tepat waktu. Bener kan ya? Nah, jadi sebenarnya sama arahan, teguran, ya dari keluarga rohani itu baik nggak? Baik. Benar ya, saudara ya. Dan tujuannya itu jelas. Tujuannya adalah semua teguran, semua arahan. Tujuannya adalah untuk bantu kita supaya kita jalan itu bisa mencapai tujuan kita. Ya. Amin ya saudara ya. Makanya di battle terjadi komunikasi. Ya saudara ya. Tuhan berbicara dan kita membiarkan saudara seiman, otoritas, keluarga rohani untuk bicara sama kita. Ya, nah, saudara, kami akan mengupas lebih lanjut mengenai masalah bicara ini, saudara. Ya, nah, dalam kita membangun komunikasi ini ada beberapa masalah yang perlu kita perlu kita bahas lah ya. Ya, ada beberapa masalah yang bisa terjadi di antara kita. Ya, nah, pertama kita harus mengerti bahwa kita harus punya hati yang mau diajar. Ya, itu penting sekali saudara. Nah, saya akan kupas hari ini sebuah kisah di Alkitab untuk kita belajar sama-sama gimana sih punya hati yang mau diajar. Contohnya kayak apa sih? Selama ini kita sering mendengar kan, kamu harus punya hati yang mau diajar. Kayak apa sih contohnya gitu ya. Nah, saya mau kupas satu cerita di Alkitab untuk kita mengerti apa yang namanya teachable spirit. Ya, kita buka sama-sama saudara ya. Oke, di Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 37. Saya bacain ya saudara ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah.
Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ya, oke. Saudara, kita coba bayangkan peristiwa itu ya saudara ya. Ini sida-sida, ya, dia ini yang pegang kekayaannya Ratu Ethiopia. Kalau saya bayangin saudara, kalau zaman sekarang, Menteri Keuangan aja nggak pegang kekayaannya Ratu. Benar saudara? Jadi kalau saya bayangin, ini orang lebih penting bahkan daripada Menteri Keuangan. Bener gak Hani ya? Kira-kira saudara? Bener-bener Hani ya? Kira-kira kayak gitu ya. Orang kepercayaan Ratu yang pegang kekayaan Ratu. Ya, kira-kira nih saya bayangin ya. Kalau zaman sekarang nih ya, orang kayak gini datang nih ya. Misalnya dia berkunjung ke Indonesia. Pasti pakai pesawat pribadi kali ya Hani ya. Bener ya, pakai dikawal bener ya Han ya, seperti itu ya. Orang penting banget kan ya. Nah, dan mungkin zaman dulu pesawatnya ya bentuknya ya kereta kerajaan yang dia bawa ini gitu ya, seperti itu ya. Nah, terus saya bayangin peristiwa itu, Filipus ini, saudara tahu ya, Filipus ini nelayan dulunya ya. Pasti kelihatan dari penampilannya, kelihatan kalau ini orang simple ya, orang biasa, orang sederhana. Dibandingin, saya percaya sida-sida ini pasti pakai baju yang bagus ya, baju kerajaan, keretanya kereta kerajaan ya saudara. Saudara bisa bayangin ya, gapnya cukup besar ya antara Filipus dengan sida-sida ini. Benar ya saudara ya. Tapi yang membuat saya amazed waktu saya baca cerita ini adalah bagaimana seorang yang punya kedudukan begitu besar, orang begitu penting dalam kereta kencana kerajaan, ya, kemudian dia mau mengundang seorang yang begitu sederhana untuk naik ke kereta dia. Ya, dan bukan cuma naik. Tadi kita baca di ayat 31 ya, dikatakan di situ bahwa dia bilang gini, bagaimana aku bisa ngerti kalau nggak ada yang bimbing aku? Ya, ini orang besar, ya, orang penting, tapi dia dengan santainya gitu ya, dengan rileksnya, dia ngakui di depan Filipus kalau aku tuh nggak ngerti loh. Aku tuh butuh diajar loh sama kamu. Padahal kamu itu siapa sih sebenarnya gitu ya, kayak gitu ya saudara. Tapi saya bisa melihat di sini satu poin pertama, kalau kita bicara mengenai bahwa ini orang punya teachable spirit adalah orang ini humble. Benar ya saudara? Saudara pasti setuju sama saya. Dia ini rendah hati. Dia mau undang Filipus naik ke kereta kerajaannya dia. Terus dia mengakui dengan jujur bahwa saya kalau nggak bisa ya saya bilang nggak bisa. Kalau saya bisa, saya bilang bisa. Saya belajar untuk menjadi orang yang teachable dibutuhkan kerendahan hati. Ya, saudara. Lawannya kerendahan hati itu apa? Lawannya itu adalah pride, saudara. Kesombongan. Ya, di Alkitab mencatat bahwa di Amsal 16-18 kita belajar sama-sama ya, saudara. Alkitab bilang bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, berarti kalau saya tidak rendah hati, berarti saya dengan gampang akan bisa jatuh. Dari ayat ini, benar ya saudara ya? Ya, jadi saya mau belajar pagi ini dari sida-sida ini bahwa untuk menjadi teachable itu orang harus punya kerendahan hati ya. Harus siap untuk mengakui apa adanya saya, harus bisa menerima masukan dari orang lain, walaupun mungkin orang itu bukan apa-apa. Seperti itu. Saya belajar seperti itu, saudara. Ya. Dan kemudian kita lihat lagi ayat berikutnya tadi, saudara, di ayat 34 dikatakan begini. Dia bertanya, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Ya, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Dia nanya kan saudara sama Filipus, dia menyelidiki firman. Jadi dia waktu baca itu dia bukan cuma baca ya saudara, tapi ternyata dia tuh menyelidiki firman itu dengan seksama. Ya, jadi saya belajar pagi ini juga bahwa orang yang punya teachable spirit, ya, dia itu akan menyelidiki firman dengan seksama.
dia akan mencari setiap landasan firman untuk hidupnya dia. Hmm. Mau belajar benar-benar firman itu untuk hidupnya dia. Amin saudara ya. Nah, berikutnya saudara, kita lihat lagi yang tadi kita baca ya. Nah, ayat 35, Filipus bicara dan bertolak dari nas itu kan, tadi Filipus bicara Injil Yesus nih sama dia. Jadi kita bayangin ya, Filipus nginjilin, sida-sida ini Filipus cerita Yesus. Ya. Ya, saudara bayangin ya, kira-kira seperti itu ceritanya. Dan kemudian, habis itu, sampai di tempat yang ada air, sida-sida itu bilang, saya mau dibaptis. Saya bayangin, kenapa dia mau dibaptis? Berarti tadi, waktu Filipus cerita tentang Yesus, pasti orang ini mendengarkan dengan begitu penuh perhatian. Sehingga semua yang dikatakan oleh Filipus tuh masuk bukan cuma ke pikirannya dia, masuk ke hatinya dia. Sehingga dari dalam hatinya dia tahu bahwa dia punya masalah, dia butuh Yesus, dia butuh keselamatan. Ya. Karena keselamatan bicara hati, saudara. Ya, jadi waktu dia mendengar firman, orang yang teachable, dia bukan dengar dengan pikiran saja, tetapi dengan hati. Dan dari hati itulah yang mendorong orang ini untuk akhirnya dia mau menjadi pelaku firman. Ya. Ya, saudara, jadi saya belajar bahwa teachable berarti dia juga attentif, penuh perhatian, dan kemudian penuh perhatian itu masuk ke hati dia karena dia penuh hati dari hati ya. Dan itu akan membantu kita untuk menjadi pelaku firman. Ya. Ya, amin saudara ya. Ya, jadi poin pertama menurut saya penting banget di dalam kita komunitas kita waktu kita bicara mengenai komunikasi. Ya, waktu kita bicara mengenai arahan, waktu kita bicara mengenai koreksi, ya, waktu kita bicara mengenai bagaimana kita bertumbuh ke dalam pengenalan akan Kristus dalam komunitas, poin pertama yang kita mau belajar adalah saya mau punya hati yang mau diajar. Amin. Ya, amin saudara. Poin kedua yang mau kita belajar sama-sama adalah bagaimana menjaga harmonisasi di komunitas ini. Iya. Amin. Di sesama gereja ini. Amin. Gereja-gereja Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan Amsal 3 ayat 21 sampai 22. Amsal 3 ayat 21 sampai 22 berkata, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu." Amin. Pertimbangan dan kebijaksanaan itu untuk mengenal pikiran Kristus, ya. Firman Tuhannya apa gitu. Jadi maksudnya gini, kira-kira begini. Kita menjaga harmonisasi, kita butuh hidup bijaksana. Kita butuh mempunyai pola pikir yang bijaksana. Kita butuh untuk menimbang-timbang, ya, timbang-timbang. Jadi jangan mudah memberi tanggapan, ya. Ada satu case langsung memberikan tanggapan. Impulsif ya. Gitu ya. Kita butuh bijaksana. Oke. Jadi orang yang bijak tidak akan ambil keputusan sebelum mendengar alasan atau motivasi sepenuhnya. Jadi seseorang atau kita ngomong gereja ya, seseorang, oke, seseorang mungkin dia punya motivasinya baik, oke, tapi dia menyampaikannya belum dimengerti. Nah, mari kita bijaksana menelaah motivasinya apa sih, oke. Nah, ini untuk tujuan menjaga harmonisasi di gereja. Ini penting, amin, karena kita mau bangun sama-sama, kita mau jalan sama-sama. Amin. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita di Amsal 18 ayat 3, ayat 13. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itu dah kebodohan. Ya, dan kecelaannya. Amin. Jadi jangan menghakimi sebelum tahu motivasinya, ya, atau landasan sepenuhnya dari orang itu. Iya. Amin. Nah, kita harus berani untuk belajar humble.
Ya. Pengen tahu detailnya seperti apa, kemudian terbuka gitu. Ya, jangan mudah berasumsi yang negatif. Oke, pokoknya jangan mudah berasumsi. Dengar dulu ceritanya sampai tuntas seperti apa. Harus berani Ya, bertanya ya. iya. Ini Hmm. saya mau kasih satu ilustrasi. Ada satu cerita. Oke, ada satu cerita suatu pasangan suami istri. Apa suaminya namanya kita ngomong namanya Jack lah, kira-kira begitu. Oke, Jack. Oke. Nah, Jack ketika dia pulang ke rumah, istrinya merangkul dia, lalu istrinya cerita sama dia. Hani, kamu tahu nggak? Aku ada ada satu berita yang luar biasa mau kasih tahu kamu. Tahukah kamu? Aku sudah telat. Aku sudah telat 1 bulan. Si istrinya nih kasih tahu suaminya. Wow, tapi jangan ngomong dulu ke siapa-siapa ya, karena dokter belum memberikan hasil tesnya kepada saya. Kemungkinan kita punya baby udah. Ya, si istrinya pesan ke suaminya. Nah, kemudian keesokan harinya tiba-tiba ada satu telepon ya dari kantor PLN, telepon ke rumah. Nah, yang angkat istrinya. Lalu orang PLN ini kasih tahu, halo, ya ini dengan istrinya Jack. Ya, oh iya, ya saya istrinya Jack gitu kan. Nah, ibu sudah telat 1 bulan ya. Oh, dia kaget loh. Lah, kok kamu bisa tahu? Ya, kok kamu bisa tahu? Iyalah, kami kan tahu, kami kan punya file, punya sistem file bahwa kamu sudah telat 1 bulan. Dia Wah, nggak tambah, tahu ini dari PLN ya. ya dia tambah kaget lagi gitu kan. Nah, dia tambah tambah kaget lagi gitu. Lalu eh, lalu si istrinya ini tanya tanya kepada orang yang telepon ini ya. Eh, Bagaimana cara kamu bisa tahu? Oh, inilah bisnis kami. Bisnis kami memang seperti ini gitu kan. Oh, udahlah, dia udah mulai galau gitu ya. Sudah. Oke, saya nanti malam akan bicara sama suami saya dan besok suami saya akan akan berurusan dengan kantor kamu, kira-kira begitu. Wah, begitu suaminya pulang dia cerita sama suaminya. Lalu suaminya dengar kaget juga gitu kan. Kok bisa seperti itu ya? Padahal itu kan rahasia kita, kenapa orang lain tahu gitu kan? Nah, besok pagi dia langsung datang ke PLN kan, terus datang dengan emosi. Apa-apaan kalian? Kalian bisa ngomong istriku udah telat 1 bulan, terus kalian punya file apa itu bisnis kalian? Nah, lalu datanglah seorang pelayan wanita, lalu kasih tahu ke suaminya, ya karena kami memang punya filenya ini dan kami bisa tahu bahwa istri kamu sudah telat 1 bulan. Nah, cerita ini sebenarnya kalau kita nggak telaah dengan baik, ini kan salah persepsi kan. Yang dimaksud sama PLN, dia itu telat bayar sudah 1 bulan, ya kan? Tapi istrinya menangkap bahwa orang PLN kok tahu dia sudah telat 1 bulan tidak haid, udah mau punya baby gitu kan. Nah, suaminya juga tambah kacau juga gitu kan datang ke situ. Ini maksudnya suatu cerita yang kalau kita salah nangkap, salah mengerti, nah bisa jadi masalah di internal kita Salah gitu loh. asumsi ya. Ah, salah berasumsi di internal kita gitu, saudara. Ya. Jadi kita memang perlu bijaksana. Kita memang perlu timbang-timbang. Tidak boleh secara berasumsi, tidak boleh cepat emosional, tidak boleh cepat menangkap ya. Firman Tuhan mengajar kepada kita di Amsal bahwa eh, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar itu dah kebodohan dan kecelaan. Ya, amin. Ya, oke. Oke, saudara ya. Jadi saudara kalau kita bicara mengenai komunikasi ya, pertama kita bicara mengenai roh yang mau diajar. Tadi Ya, ya, saudara ya. Ya, dan kemudian di dalam komunitas ini kita juga belajar ya. Tadi Pak Salim barusan sharing ya. ya, Jadi kita harus menjaga harmonisasi ya, ya, saudara ya. Jangan cepat berasumsi ya. ya, Tanya, berani nanya, saudara. Benar ya maksudnya ya, Pak Salim ya. Ada betul, apa-apa tuh berani nanya. Harus berani ngomong, terbuka sama orangnya. betul. Benar ya saudara ya. Nah, yang ketiga saudara, bagaimana caranya kita hidup
membangun komunikasi di dalam komunitas ini. Yang ketiga, yang beberapa waktu yang lalu Pak Step juga sharing, saudara, malam ini, pagi ini kami juga mau sharing buat saudara, ya, penting banget buat kita mengerti bahwa otoritas itu adalah yang Tuhan kasih buat kita. Ya, jadi waktu kita percaya sama Tuhan, kita juga harus percaya bahwa otoritas itu adalah orang yang Tuhan letak buat di atas hidup kita. Yes. Amin. Ya, nah, saya sedikit kupas firman Tuhan, saudara ya. Coba di Bilangan 12, saudara. Ya, kita baca agak cepat nih ya. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia telah berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan yang menyatakan diri kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku bicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya ia. Dan kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan selama 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Oke, saudara, dalam cerita ini ya, saudara, tadi kita lihat ya di ayat 1 ya, bahwa Musa mengambil seorang perempuan Kus. Ya, saudara, sebenarnya kalau kita lihat, benar apa salah Musa ambil perempuan Kus? Sebenarnya salah, saudara. Karena di firman Tuhan, Tuhan udah kasih tahu sama bangsa Israel. Ya, saya bacain di salah satu firman, karena beberapa firman bicara seperti itu ya. Di Ulangan 7 ayat 1 dan 3 sampai 3 Tuhan bilang, kalau kamu udah masuk ke negeri di mana kamu masuk untuk mendudukinya, ya, saya singkat ya saudara ya. Oke. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan yang kau berikan kepada anak laki mereka, dan anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Jadi Tuhan melarang orang Israel ini untuk menikah dengan bangsa bukan orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan gak mau hati mereka dicondongkan oleh wanita-wanita seperti itu. Seperti contoh Salomo, saudara. Benar kan saudara ya? Nah, jadi sebenarnya dalam kasus ini, sebenarnya Musa memang punya kelemahan. Setuju ya saudara ya? Padahal tadi kita baca sama-sama bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Ya, oke ya saudara ya. Tetapi punya kelemahan. Ini bicara apa? Setiap otoritas kita, di balik kelebihan-kelebihannya, dia juga manusia biasa. Dia punya kelemahan. Ya. Tetapi saudara, walaupun di sini Musa salah, Musa punya kelemahan, tapi Tuhan malah dealnya sama Miriam dan Harun. Kenapa saudara? Karena ya, buat Tuhan, ya, waktu mereka tidak percaya kepada Musa, berarti mereka tidak percaya kepada Tuhan yang mengangkat otoritas itu. Disinilah kenapa buat Tuhan ini menjadi begitu penting, saudara. Ya,
ini sangat penting buat Tuhan bahwa kamu harus percaya kepada otoritas. Kenapa? Karena kamu percaya kepada aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan buat Tuhan itu adalah kebodohan, saudara. Di ayat 11 tadi dikatakan, Tuanku janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Ya, saudara ya, kita lihat sama-sama ya. Jadi saudara, di sini kita belajar. Kita sudah hidup dalam anugerah, tidak ada penghukuman buat Tuhan lagi buat Ya. kita. Tetapi kita belajar di sini bahwa buat Tuhan proses di bawah otoritas itu sangat penting. Ya. Lebih penting daripada mentaati hukum Taurat. Ya saudara ya, kita lihat sama-sama. Jadi waktu tadi kita bicara mengenai komunikasi di dalam komunitas, kita mau belajar sama-sama bahwa Tuhan begitu menilai penting respon hati kita sama otoritas. Bukan berarti otoritas itu nggak pernah salah. Otoritas itu manusia biasa. Otoritas itu punya kelemahan. Tetapi sikap hati kita waktu menghadapi otoritas yang sebagai manusia biasa itu sangat penting buat Tuhan. Ya, saudara. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab, banyak sekali yang bisa kita pelajarin, saudara. Ya, contoh, saudara. Saya belajar waktu baca kitab Samuel. Samuel itu dibesarkan di bawah otoritas yang benar-benar kalau kita bilang tuh error banget. Benar nggak, saudara? Ya, dia dibesarkan di bawah otoritas Imam Eli yang tidak taat firman Tuhan. Anak-anak Eli apalagi. Tetapi Samuel belajar untuk tunduk tanpa terlibat dengan dosa mereka. Dan Samuel melewati proses itu dengan baik. Sehingga akhirnya proses itu membentuk kedewasaan Samuel. Sehingga akhirnya Samuel bisa mencapai callingnya sebagai nabi bagi bangsa Israel. Ya, saudara. Jadi kita mau belajar sama-sama waktu kita bicara mengenai komunitas ini. Ya, kita mau belajar sama-sama bahwa otoritas itu punya peranan yang penting. Mengerti otoritas di dalam komunitas. Kalau kita bicara tadi gereja, ya, battle, ya, desain Tuhan atas gereja. Salah satu desain itu adalah kita mengerti otoritas. Ya, dan tadi seperti saya bilang bahwa mengenai Samuel, ya, Samuel didewasakan di dalam pemeliharaan Eli yang walaupun seperti itu ya saudara ya, sama saudara. Komunitas kita ini, waktu kita mengerti mengenai otoritas, kita ini akan bertumbuh dewasa bersama. Ya. Dalam arti kita, tadi saya bilang bahwa, bukan saya, sebenarnya firman Tuhan dibilang ya, bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada otoritas, ya, kita belajar untuk hidup punya lordship, ya, dan tadi kita belajar mengenai teachable, ya, kita belajar mengenai harmonisasi, ya, sehingga akhirnya apa saudara? Komunitas ini, gereja lokal ini, akan menjadi seperti sebuah tentara, saudara, nantinya. Yang bergerak harmonis, ya, yang mengerti nilai kesatuan, ya, saudara ya, mengerti takut akan Tuhan, saudara, itu tentara yang powerful, tuh, saudara, tentara yang siap untuk revival. Saudara, bayangin aja ceritanya kayak bangsa Israel tuh ya, waktu mereka mau menyerang Yeriko, saudara. Ya, mereka mengerti di situ apa artinya harmonisasi. Mereka bergerak bersama, sehati, seia, sekata. Dan kemudian mereka mengerti otoritas Yosua yang ditunjuk Tuhan untuk mereka. Dan mereka taat sama apa yang Tuhan katakan. Sehingga waktu mereka teriak sehabis mereka keliling itu, tembok itu runtuh. Ya, ini komunitas yang kita mau bangun. Ya, komunitas yang seperti tentara yang kuat, yang siap untuk revival. Amin, saudara ya. Amin. Ya, saudara, kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu poin terakhir. Ya, poin terakhir yaitu gereja adalah sebuah komitmen. Ya, jadi aku coba review dikit bahwa apa desain Tuhan tentang gereja. Oke, yang pertama adalah gereja mempunyai hubungan. Ya. Amin. Itu yang pertama ya. Gereja mempunyai hubungan. Terus yang kedua, gereja harus ada komunikasi. Amin ya. Kemudian yang ketiga adalah gereja ada sebuah komitmen. Ya. Apa yang dimaksud dengan sebuah komitmen? Ya, komitmen adalah akan membawa kita mencapai panggilan hidup kita. Ya, artinya gini. Kita mempunyai komitmen di dalam
maksudnya kita sebagai gereja mempunyai komitmen di dalam Tuhan. Oke, berjalan di dalam Tuhan, Tuhan memberikan panggilan dalam hidup kita dan kita mencapai panggilan hidupnya itu. Amin. Nah, kita bisa lihat kembali di Kejadian 28, saya akan baca secara cepat ya. Kejadian 28 ayat 19. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Amin. Dan batu yang kudidikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, ini adalah bicara tentang suatu komitmen ya. Yakub memberikan contoh kepada kita bahwa dia komit kalau Tuhan menyertai dia, melindungi dia, ya, Tuhan memberkati dia makan, pakai dan membawa dia kembali kepada rumah ayahnya, maka dia akan mengangkat Tuhan sebagai Allah dalam hidup dia. Amin. Nah, dalam hal ini begitu dia mempunyai komitmen dan dia berjalan dalam panggilan hidup dia, ya, dalam panggilan hidup dia, karena Tuhan membawa, karena dia mempunyai komitmen, Tuhan membawa dia mencapai panggilan hidup dia. Amin. Dan kita tahu bahwa lewat Yakub lah lahir 12 suku bangsa. Amin. Ya. Nah, gereja membutuhkan orang-orang yang komit ya di dalamnya. Amin. Sehingga kita bisa bergandengan tangan bersama, kita bisa berjalan bersama, kita melayani bersama. Amin. Dan ini kunci penting di dalam gereja Tuhan. Amin. Nah, kita bisa lihat juga di Perjanjian Baru, yaitu di Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42, 41, 42 lalu 46 ya. Saya bacakan ya. 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiril dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saya akan kupas satu-satu, oke? Dari ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Amin. Memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Ya. Nah, dibaptis ini berarti kan menunjukkan bahwa mereka mempunyai komitmen untuk bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Sehingga mereka memberikan dirinya dibaptis. Oke. Lalu 42, mereka bertekun dalam pengajaran. Ya, mereka bertekun, mereka bersekutu. Mereka komit untuk bersama-sama berjalan bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Dan 46 dengan bertekun dan dengan sehati. Amin. Nah, untuk ayat 42 saya ingin tekankan sedikit di sini dalam bahasa Inggrisnya lebih mengena ya. Ayat 42, and they continued steadfastly ya in the apostles. Oke. Ya, artinya continued steadfastly. Mereka berkomitmen untuk berkelanjutan. Kalau di Indonesianya kan ngomong mereka bertekun ya. Dalam pengajaran, oke? Di Inggris ya, mereka berkomitmen untuk berkelanjutan. Amin. Ya, jadi komitmen itu sungguh penting kita di dalam komunitas, di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita ingin tahu sebenarnya gereja itu apa sih sebenarnya kalau kita mau mengartikan, ya? Dari ayat ini ya. Dari ayat ini, oke? Nah, gereja itu adalah sekelompok orang percaya yang dibaptis, yang tergabung bersama dengan suatu komponen, dengan suatu komitmen untuk saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Amin. Untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup masing-masing, di dalam hidup mereka. Begitu. Amin. Ya, saudara. Jadi
gereja itu sebenarnya adalah kumpulan orang-orang percaya yang telah dibaptis, ya, yang bergabung bersama, yang mempunyai komitmen bersama untuk saling melayani satu dengan yang lain untuk memenuhi panggilan Tuhan di Amin. dalam hidupnya. Ya. Amin. Ya, Ya. saya senang sekali dengan satu slogan yang teman-temannya Pak Stefanus, ya. Mereka melayani bersama, mereka berkata begini, kita akan tumbuh bersama-sama. Kita akan saling menikahkan. Amin. Anak dia nikah, mungkin saya yang berkati. Anak saya yang nikah, mungkin dia berkati. Mungkin begitu, ya. Kemudian mengalami kemenangan bersama-sama. Amin. Amin. Dan yang terakhir, kan pasti ada yang dipanggil Tuhan, kan? Betul nggak? Di antara sesama pelayan kan pasti nanti ada yang waktunya udah tiba dipanggil Tuhan. Nah, mereka ngomong kita akan juga saling menguburkan. Wow. Amin. Nah, itulah komitmen berjalan bersama-sama di dalam Tuhan. Sampai mau memisahkan kita nih ya. Ya, amin. Nah, jadi ya itu, oke. Ya. Jadi sebenarnya gereja itu adalah kelompok yang terpenting nih ya, yang pernah Betul. ada ya di Betul. dunia ya. Betul, Dan kelompok yang terpenting ini membutuhkan yang namanya komitmen. betul. Betul ya, Hani ya? Ya, Ya, oke. ya. Nah, jadi ya komitmen itulah yang membawa kita ya di dalam panggilan hidup kita. Hmm. Ya. Amin. Ya. Nah, saya ingin katakan begini bahwa ini akan saya tutup dengan statement-statement ya bahwa Aku cerita Yakub dulu dikit. boleh. Ya. Oke. Oke, aku cerita ya dikit ya. Oke, nah saudara, Yakub ini saudara ya, kemudian lanjut cerita, Yakub kan ke Haran, Hmm. ya, oke. Dan kemudian Yakub ini dia balik karena Tuhan suruh dia pulang dari Haran, Ya. ya kan? Dan ternyata dalam perjalanan baliknya itu, di waktu dia mau ketemu papanya, dia mengalami masalah yang begitu bikin nyesek, gitu saudara. Kalau saudara baca sama-sama ya. Di belakang mertuanya Laban Ya. itu Mengejar. udah ngejar, Hmm. ya, udah nggak enak suasananya karena tadi dibilangnya dia nyuri, saudara ya. Sementara dia tadi itu takut banget karena dia tahu bahwa kakaknya Esau, saudara kembarnya Esau, sedang pergi menemui dia dengan orang-orang banyak. Ya. Bawa pasukan. Bawa pasukan, saudara. Ya, dan dia tahu bahwa sebelumnya Esau dendam sama dia dan mau bunuh dia. Ya, saudara. Jadi ini Yakub nih dalam posisi benar-benar kejepit, saudara. Kejepit banget. Ya, saudara ya. Dan dalam posisi begitu kejepit, ya, di situ Yakub bergumul dengan Allah. Ya, dia berbulat tekad. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku berbulat tekad. Aku tidak akan menyerah sampai Tuhan memberkati aku. Benar kan saudara ya? Sudah tahu ceritanya ya? Oke. Dan kemudian akhirnya kita baca deh di Kejadian. Coba ya. Kejadian 32 ayat 24. Coba saudara. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya, saudara ya, tadi seperti saya cerita ya, saudara ya. Jadi, saudara, Yakub ini, kenapa sih dia bisa begitu berbulat tekad? Benar-benar berbulat tekad, dia tidak akan berhenti bergulat sampai Tuhan memberkati dia. Kenapa, saudara? Karena, saudara, awalnya, yang tadi Pak Salim udah bilang, ya, bahwa awalnya orang ini punya komitmen sama Tuhan, ya, bahwa Tuhan akan memberkati dia, ya, dan dia akan hidup bagi Tuhannya. Ya.
Ya. Dan kemudian komitmen itulah yang menghasilkan yang namanya kebulatan tekad. Hmm. Dan kebulatan tekad itulah yang akhirnya membawa dia untuk fight. Hmm. Ya, fight untuk mendapatkan callingnya dia. Amin. Apa callingnya Yakub? Callingnya Yakub adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara. Dia harus menjadi penerus, ya, seperti janji Tuhan bahwa penebus akan lahir dari keturunan Abraham. Dia harus menjadi penerus sehingga keturunannya nanti akan melahirkan penebus. Amin. Ya, keturunannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara, dari cerita ini kita belajar sama-sama. Ya, kita mau belajar sama-sama, ya, bahwa tadi dia komitmen sama Tuhan. Ya. Ya, dan kemudian komitmen itu akan menghasilkan kebulatan tekad. Ya. Ya, dan kebulatan tekad itu akan membuat kita fight untuk akhirnya kita bisa mencapai panggilan kita. Amin. Seperti Yakub. Amin. Amin. Ya, saudara. Ya, jadi kalau tadi kita bicara yang ketiga, di battle terjadi komitmen. Saya percaya inilah desain Tuhan buat kita. Amin. Ya, bahwa Tuhan mendesain kita sebagai battle, Amin. Tuhan mendesain kita sebagai bait kudus Allah, Amin. supaya kita bisa punya komitmen Amin. untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan yang sudah membayar hidup kita. Dan dari situ kita akan menghasilkan kebulatan tekad untuk fight bagi our calling. Amin. Amin. Ya, dan nanti pada akhirnya kita akan puas dengan hidup kita. Amin. Ya. Karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Amin, saudara. Ya, saudara, kami berdoa untuk firman Tuhan ini memberkati saudara. Ya, saudara, kita belajar sama-sama. Ya. Oke, saudara, sebelum kita tutup sharing firman pada pagi ini, mari kita berdoa sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di sharing pada pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan Tuhan, Engkau terus menuntun kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami roh pewahyuan untuk mengerti dari firman yang di-sharing pada pagi ini, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara, Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi. God bless you. God bless you. Selamat pagi saudara, bagaimana dengan firman hari ini? Saya percaya saudara semua diberkati dengan firman yang dibagikan pada hari ini. Saudara semua, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat roti ini. Saudara, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah mati di kayu salib dan dipecah-pecahkan untuk kita semua. Ketika kita menerima roti ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa Yesus telah mati buat kita. Dan melalui tubuh ini juga kita berhak menerima kekuatan ilahi, menerima kesehatan ilahi. Dengan ini juga kita berhak untuk memiliki tubuh yang penuh dengan kuasa, tubuh yang terbebas dari sel-sel sakit, kanker, sakit, penyakit yang menyerang tubuh kita. Mari kita terima ini dengan iman. Saudara, mari kita siapkan anggur ini. Saudara semua, anggur ini melambangkan darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Satu kali untuk selamanya. Dengan ini kita berhak untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus kapanpun. Dan kita berhak memperoleh jawaban doa atas apa yang kita minta. Mari kita terima darah ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita akhiri kebaktian hari ini. Kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Sebagai hamba Allah, aku memberkati jemaat dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kekuatan kesehatan ilahi. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati keuanganmu. Kiranya Tuhan memberkati kesehatanmu. Engkau akan sehat-sehat saja. Kiranya Tuhan memberikan engkau kekuatan.
Kiranya Engkau Tuhan memberikan Engkau hikmat dan pengertian. Kiranya damai sejahtera sukacita menyertai Engkau. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau keluar rumah dan pada Engkau masuk ke dalam rumah. Diberkatilah di mana Engkau berada. Engkau akan senantiasa menjadi berkat, menjadi kesukaan banyak orang. Aku memberkati Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang yang percaya sama katakan amin.
Spirit of God.